Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sidang Jumat yang terhormat, di kesempatan yang sangat baik ini, satu ritual tiap seminggu sekali kita lakukan, Yaumul Jumu'ah, hari berkumpul yang telah diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik sekali kita pertama terus-menerus meningkatkan syukur dan terima kasih kita kepada Allah, karena Allah telah mengutus Rasulnya sebagai teladan yang membawa, menunjukkan jalan yang lurus dan benar kepada kita. Ini sesuatu yang sangat besar, karena dengan demikian kita jadi meyakini bahwa Allah yang hak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak masyarakat, orang-orang yang belum sampai menyembah kepada Allah. Karena itu kita bersyukur dan bersyukur terus, karena kita telah diberikan jalan yang benar, ditunjukkan jalan yang benar oleh Rasulnya Muhammad SAW. Yang kedua, salawat salam kita panjatkan, kita hadiratkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak terbayang kalau kita tidak mengikuti atau tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita menjadi masyarakat yang bagaimana? Karena pada saat itu manusia penuh dengan konflik, penuh dengan perseteruan, penuh dengan bunuh-membunuh. Siapa yang kuat dia berkuasa. Rasulullah Muhammad memberikan jalan kepada umat manusia agar hidupnya berdasarkan nilai, prinsip, dan peradaban umat manusia. Sidang Jumat yang terhormat, pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan, tahukah kita bagaimana cara setan menggelincirkan manusia? Karena setan, semakin kita tinggi nilai spiritualitas dan ilmu kita, semakin canggih setan iblis menggoda manusia. Banyak orang masih mempertanyakan apa itu beda iblis sama setan. Iblis adalah pimpinan setan, bosnya setan. Pertama, kata Al-Quran, cara iblis atau setan menggelincirkan manusia dengan cara menghiasi seolah-olah perbuatan buruk, perbuatan maksiat, perbuatan durhaka itu seolah-olah baik dan benar. Ada banyak cara iblis masuk ke dalam pandangan hidup kita, sehingga kita melakukan upaya rasionalisasi terhadap berbagai macam kemaksiatan, sehingga dalam pikiran kita menjadi seolah-olah baik, seolah-olah benar. Itu cara iblis. Makanya ketika iblis oleh Allah dikutuk karena tidak mengikuti perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, iblis melakukan dialog
melakukan permintaan agar dipenuhi, karena kami, kata iblis, sudah engkau kutuk ya Allah. Qala rabbi bima aghwaytani, berkata iblis, wahai Tuhan kami, Tuhanku, karena engkau telah membuat aku terkutuk, telah membuat aku tergelincir. Bima aghwaytani, atas semua kutukan dan tergelincirnya aku, kata iblis. La uzayyinna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Maka beri kesempatan kepada aku, kata iblis, untuk menghiasi semua kedurhakaan, semua kemaksiatan di muka bumi ini, seolah-olah di mata orang itu baik, di mata orang itu menjadi benar. Karena apa? Karena manusia dibekali dengan upaya rasionalisasi. Maka banyak hari ini orang yang ilmunya tinggi justru melakukan rasionalisasi terhadap kebatilan, sehingga seolah-olah menjadi hak. Padahal tetap kata hadis Nabi, meskipun kebatilan itu dilakukan oleh semua orang, tetap dia batil, tidak membuat dia menjadi hak. Jangan kemudian kan semua orang melakukannya, tidak. Kata Allah, tetap dia batil. Nah, wala ughwiyannahum ajmain, dan pasti orang-orang itu akan tergelincir. Tapi ada lanjutan ayat itu, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali ya Allah, kata iblis, aku tidak sanggup menggelincirkan hambamu yang hatinya sudah mukhlas. Bukan mukhlis, tapi mukhlas. Mukhlis masih berjuang menjadi orang yang ikhlas. Mukhlas sudah menjadi way of life. Dia udah nggak mikir lagi tentang keikhlasan, karena itu dia dengan sendiri sudah ikhlas. Jadi sudah dibuat pasif. Karena pasif, dia sudah nggak mikir soal ikhlas dan tidak ikhlas. Sebagian besar kita masih pada makom mukhlis, sebagian lagi masih di bawah mukhlis. Sidang Jumat yang terhormat, karena itu atas siasat dan strategi pertama iblis ini, Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia merekomendasikan doa kepada kita agar kita tidak tergelincir atas siasat menghiasi keburukan seolah-olah kebaikan itu. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang hak itu memang terlihat hak, dan berikan kekuatan kepadaku untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan berikan, tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu batil, sehingga kami diberi kekuatan oleh Engkau untuk menjauhinya. Sidang Jumat yang terhormat, strategi kedua, bagaimana setan menggelincirkan umat manusia dengan cara membisikkan suara yang halus lembut kepada telinga, masuk ke dalam cara berpikirnya, lalu masuk ke dalam hatinya. Bisikan itu sangat lembut, sangat halus, dan terkadang mengandung banyak makna. Dari mulai bahwa kita sedang ngelamun, kita sedang membuat satu rencana, maka dibisikkan oleh setan. Apa bisikannya? Kamu benar, kamu lakukan itu, dia salah, kamu boleh membalas dia karena dia telah mendahului membuat kamu sakit hati. Itu hati-hati, itu bisikan dari setan. Di dalam surat An-Nas kita sudah sangat kenal. Makanya Allah untuk membantu bisikan setan kepada telinga manusia yang halus itu, Allah menurunkan surat An-Nas, dan tidak tanggung-tanggung karena Allah Maha tahu perjuangan kita menghadapi bisikan iblis itu begitu berat. Karena itu Allah tampil dengan 3 kekuatan. Qul, katakan ya Muhammad, katakan ya kaum mukmin, katakan ya kaum muslim, a'udzu bi rabbin nas. Aku berlindung kepada Maha Pemelihara, Rabbun Nas. Allah tampil dengan kekuatan Rabbun Nas. Malikin Nas, Allah tampil dengan raja, sebagai raja manusia. Tidak tanggung-tanggung kekuatan Allah sebagai pemelihara dan sebagai raja manusia. Ilahin Nas, dan Tuhan atau sesembahan manusia.
Supaya apa? Supaya telinga kita ini bisa mendengarkan mana yang baik, mana yang benar, mana yang ujungnya yang kita pikirkan, yang kita lakukan itu menghasilkan satu keburukan, mana yang ujungnya melahirkan kebaikan. Karena itu yang kedua ini sering-seringlah baca surat An-Nas. Kalau yang pertama kita direkomendasikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi yang kedua ini Allah langsung merekomendasikan melalui nabinya agar kita sering-sering membaca surat An-Nas, terutama sehabis sholat subuh juga sholat asar. Sidang Jumat yang terhormat, yang ketiga, setan membuat kita tergelincir dengan cara masuk ke dalam cara berpikir kita. Kalau tadi membisikkan lewat telinga, kepikiran juga, tapi ini langsung masuk ke dalam cara berpikir kita melalui aliran darah. Sangat berat manusia menghadapi godaan-godaan ini. Makanya ketika malaikat sedikit protes kepada Allah, kata Allah, kamu tidak tahu beratnya menjadi manusia. Karena malaikat tidak dipenuhi dengan hasrat, dengan nafsu segala macam. Tidak punya jasad, tidak punya nafas. Karena nafas itu lahir perpaduan antara ruh dan fisik kita, itu melahirkan nafas yang disebut diri. Dalam bahasa Inggris disebut self. Itulah yang kemudian ada diri amarah, diri lawamah, diri mulhamah, diri mutmainnah, diri rodiyah, diri mardiyah, diri kamilah. Jadi dia menjadi fasilitas, tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, kita akan terjatuh kepada diri amarah. Nah, apa itu? Apa namanya cara setan? Kata hadis menyatakan, inna syaitona tajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya setan masuk, berjalan, lari ke dalam anak Adam, ke dalam manusia melalui aliran darahnya. Makanya orang-orang spiritualis yang sudah kasyaf itu hati-hati, karena dengan cara itu setan juga bisa masuk dengan mudah kalau ada tangan kita terluka. Karena setan segera mengiringi aliran darah yang terbuka itu ke dalam diri kita. Karena itu harus segera ditutup. Itu satu. Yang kedua, kalau kita menghayal keterlaluan, seorang filosof yang mengandalkan rasionalisme, itu sangat mungkin dia dimasuki oleh cara berpikir iblis. Karena itu para wali yang muktabaroh, para mursyid yang muktabaroh, apapun kehebatan dia menembus langit ketujuh, Sidrah al-Muntaha, tapi tetap dia harus menjalankan syariah Islam. Syariah Islam tidak bisa dilewati oleh orang sehebat apapun. Sidang Jumat yang terhormat, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, kita ditolong, dibantu oleh Allah. Karena itu doa kedua yang direkomendasikan oleh Syekh Abdul Qadir adalah doa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa zikril hakim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sidang jemaat yang terhormat, marilah kita minta pertolongan kepada Allah dan kita berterima kasih atas semua yang sudah kita lakukan kebaikan-kebaikan ini. Jangan sampai kita salah kaprah, karena sebagian besar orang kalau sehabis zikir, sehabis sholat, dia minta pahala kepada Allah, dia minta hadiah kepada Allah. Itu keliru. Harusnya setelah kita berzikir, sholat, kita berterima kasih kepada Allah. Karena apa? Karena telah diberi kekuatan untuk sholat, untuk berzikir, untuk melakukan kebaikan. Makanya kata para sufi, karomah itu ada yang biasa, ada yang luar biasa. Yang biasa apa? Yang biasa itu orang bisa terbang, ditembak nggak mempan, dibacok mental goloknya, itu karomah biasa yang membuat seseorang bisa gugur diangkat oleh Allah menjadi wali. Para wali zaman Syekh Abdul Qadir Jailani banyak yang dipecat karena memamerkan karomah-karomah itu sebagai makom pertama, makom awal. Tapi apa karomah luar biasa? Karomah yang luar biasa, tapi karomah biasa. Karomah luar biasa itu sehabis maghrib duduk sampai isya zikir. Ada lagi sehabis isya zikir sampai waktu jam 1 sehingga bertahajud. Itu karomah luar biasa. Karena Allah telah memberikan kekuatan, kemuliaan supaya kita bisa berzikir. Yang banyak orang sebagian besar ada yang tidak sanggup, ada yang baru keinginannya doang tapi tidak melakukannya. Karena itu mari kita berdoa kepada Allah agar semua ini menjadi wasilah kita terhadap kebaikan-kebaikan yang semua keputusannya pada Allah. Soal surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Yang penting kita berusaha taqarrub ila Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Ahlat Taqwa, Ya Ahlal Maghfirah, Ya Zakiraz Zakirin, Tub alaina taubatan nasuha wa zidna bi fadli rahmatika nuran wa zuhuran wa wuduhan ya arhamar rahimin. Bismillahi ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ya Fattahu ya Razzaqu ya Wahhabu ya Rahmanu ya Rahimu ya Ghaniyu ya Mughni aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.